kembali lagi di vlog The Family dan saya Mami Swen. Semoga di video ini kalian sangat menyukainya. Sebelum memulai video ini, saya mau menyampaikan salam saya buat teman-teman. Semoga kita selalu sehat-sehat dalam lindungan Tuhan. Oke. Dimana di video ini, sebelum saya memulai video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and comment, dan share ke sosial media kalian agar tidak ketinggalan di video saya. Oke, di video ini saya mau menceritakan pengalaman saya bagaimana pertama sekali saya masuk di keluarga orang Cina. Jadi buat kalian yang belum menikah, boleh lihat video saya ini, dan saya juga untuk berbagi cerita pengalaman supaya kalian juga belajar. Begitu ya saudara-saudaraku atau teman-temanku. First time saya menikah di Malaysia tanggal 18 bulan 2. Saya register di Malaysia. Nanti di videonya di video ini selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana syarat-syarat menikah dengan orang Malaysia ataupun warga negara Malaysia. Nanti saya mau menceritakan pengalaman. Next time videonya aku akan menjelaskan bagaimana perjalanan saya untuk mengurus dokumen-dokumen saya sewaktu saya menikah dengan orang sini. Oke. Bagaimana pengalaman saya masuk di keluarga orang Cina? Pertama sekali saya menikah, tadi saya sudah sampaikan menikah register di sini di tahun 2018, and then saya juga buat adat, namanya pun mama saya juga ya orang Batak. Dia mau minta adat, dia kena minta diberkati. Kalau mama bilang enggak sah kalau enggak diberkati. Jadi aku pun ngomonglah sama suami, mama enggak mau kalau hanya register di Malaysia aja, mama mau kita itu diberkati di kampung dan juga buat adat seperti itu. Oke, suamiku sah saja. Terus suamiku pun tanya berapa biaya kalau orang Batak seperti itu ya, biaya untuk kalau kita orang Batak kan mesti beli marga suami, juga cari bapak angkatnya di Indonesia seperti itu ya, berapa biayanya seperti itu. Suamiku bertanya, udah tuh saya cakap biayanya sekian. Oke, kalau nggak salah di situ suami saya sediakan uang di hari pernikahan 100 juta. Kalau diringgitkan di sini hampir 30.000 ringgit semua ya. Di sini juga dia menyediakan, dia beli baju pengantin saya, dia semua beli. Saya tidak ada 1% pun mengeluarkan uang di pernikahan saya. Itu semua suami saya biaya. Itu uang mahar saya, biaya uang pesta di kampung, sewa peralatan, semuanya suamiku yang tanggung sama sekali. Aku itu nggak ada keluar biaya apapun, karena permintaan orang tua saya itu mesti pakai adat. Kalaupun menikah dengan sini mesti ada pakai adat, udah itu kena diberkati, seperti itu permintaannya. Oke, suamiku pun menyetujuinya, dia menyediakan uang 100 juta lebih untuk di hari pernikahan kami. Oke, di sini selesai saya menceritakan bagaimana pengalaman saya. Udah itu di hari pernikahan itu juga mama mertua saya juga datang di pernikahan. Namanya pun kami keluarga yang ramai juga ya. Saya 9 bersaudara, saya anak ke-6. Saya punya adik ada 3 lagi di situ. Ya kalian tahulah keluarga besar Do Re Mi Fa Sol La Si Do buat teman-teman yang di kampung kan sudah tahulah bagaimana kalau di kampung. Saudara-saudara banyak. Kalau di rumah mama itu susu macam ikan asin lah tidurnya loh. Udah itu pertama sekali mertua saya datang di rumah saya ke Indonesia, dia pun heran, banyak kali orang seperti itu. Biasa kan di keluarga sini kan orang nggak banyak seperti itu, nggak sama sekali, orang yang penting-penting aja. Jadi
Di waktu mertua saya dengan ayah mertua saya datang, mereka terheran-heran lihat keluarga besar kami, siapa-siapa aja nih. Udah itu namanya pun sudah warga negara asing. Udah itu bahasa pun tak mengerti, tapi ayah mertua saya agak paham bahasa Malaysia dengan bahasa Indonesia, sedikit aja perbedaannya. Udah itu mertua saya datang, dicerita semuanya, semua siap di hari pesta pernikahan. Dia pun terheran-heran, ini ngapain pakai seperti itu, tapi mereka ikutilah acara demi acara yang penting dalam pikiran mereka demi kebahagiaan anaknya. Itulah, itu pun first time saya dibawa ke rumahnya, ke keluarga orang sini. Saya kan belum tahu aturannya, aturan di keluarga orang Cina itu seperti apa. Seperti itu saya banyak belajar. Udah itu saya masuk, mertua saya welcome untuk menerima saya di rumahnya. Udah itu syukur juga ayah mertua saya juga sama mama mertua juga sangat-sangat baik kepada saya dan menganggap saya seperti anak, bukan sebagai menantu, tapi mereka menganggap saya anak perempuan. Jadi meskipun warga negara asing seperti itu ya teman-teman, tapi mereka sangat menerima saya di keluarganya begitu. Tapi keluarganya juga berpesan, itu ayah mertua saya punya kakak juga berpesan saya itu harus belajar bahasa Kantonis ya, karena mertua saya nggak pandai bahasa Mandarin. Jadi saya disarankan untuk belajar bahasa Kantonis. Jadi saya ada belajar sikit-sikit tuh, anak saya pun saya ajar sikit-sikit Kantonis, sikit Mandarin, sikit bahasa Indonesia, campur apa yang saya tahu saya bagi itulah. Oke, pengalaman saya ingat saya akan begini, tapi ternyata enggak ya saudara. Mama mertua saya itu orangnya sangat-sangat pembersih. Dia nggak boleh tengok satu pasir pun di lantai, dia itu sangat-sangat bersih. Udah itu kalau kita kan di Indonesia, tapi nggak tahu ya, biasa kan pakai, kalau di keluarga kami itu selalunya makan itulah. Pengalaman yang saya tidak mengerti lah seperti itu. Saya masuk lagi makan itu mesti pakai sendok kita. Kalau orang tuh lihat kita pakai tangan makan, macam kenapa boleh pakai tangan, macam asing ya pikiran orang itu kalau kita itu makan pakai tangan seperti itu. Biasanya kan makan pakai sendok. Jadi kalau udah tuh, kalau sayurnya itu tidak boleh pakai garam. Udah itu ikannya nggak bisa digoreng, bukannya nggak bisa digoreng, nggak boleh selalu makan gorengan seperti itu. Kalau demi kesehatan mertua saya itu nomor 1. Jadi saya pun kena ikutilah aturannya, nggak bisa banyak makan yang berminyak-minyak, nggak boleh makan yang pedas-pedas. Pokoknya yang di rumah ini nggak ada yang namanya cabai, yang ada itu bawang putih sama bawang merah, itu aja. Kalau cabai itu sama sekali nggak ada di rumah kami. Itulah saya terheran-herannya masuk di keluarga ini. Udah itu kalau masak itu nggak ada garam. Kalian pasti tahu dong bagaimana makan sayur nggak tanpa garam, pasti asing kan di lidah kita. Apalagi kita ini sudah terbiasa dari kecil makan kalau masak sayur itu pakai garam ya. Awal-awal sih saya nggak terima, tapi lama kelamaan pun saya terima karena kebiasaan. Seperti itulah pengalaman saya. Terheran-heran dari segi masakan, segi apapun sudah itu pun sangat-sangat berbeda di keluarga kita ke keluarga orang ini. Itulah perbedaannya di keluarga orang Cina ya. Kalau nggak tahu Cina, di keluarga Cina lain, kalau di Cina di sini seperti itu pengalamannya. Jadi untuk itu pun saya pun lama kelamaan saya pun terima, dan saya tahu kebiasaan di rumah itu apa. Itulah pengalaman saya
masuk di keluarga orang Cina. Tapi meskipun asing, warga negara asing, beda negara, beda bahasa, tapi mama mertua dengan ayah mertua saya sangat-sangat terima saya apa adanya, bukan karena kecantikan ataupun karena titel, tapi dengan senang hati mereka menerima saya sebagai menantunya. Jadi saya hanya satu-satunya menantu di rumah ini. Jadi ayah mertua sama mama mertua tidak ada perlu banyak pertanyaan ini itu. Yang penting kebahagiaan anak mereka yang paling utama di dalam pikiran mereka, seperti itu ya. Tapi sih berbagi pengalaman juga sih, kan banyak juga kalau di sana lah, kalau misalnya jodoh sekolahnya apa, ininya apa, pasti akan bertanya, apalagi dia dari keluarga orang kaya seperti itu, pasti tanya sekolah kita itu apa. Tapi mak mertua saya, ayah mertua saya tidak mempertanyakan. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat buat kalian dalam pengalaman saya juga, supaya kalian juga bisa belajar. Misalnya kalian menikah dengan orang sini ataupun warga negara asing, kalian pun pasti beradaptasi dulu lah seperti saya. Demikian video saya ini, semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih.